Halo teman-teman semua, ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi dan seleksi alam. Setelah teman-teman menyelesaikan materi kali ini, maka diharapkan teman-teman mampu menjelaskan definisi adaptasi dan seleksi alam. Selain itu, diharapkan teman-teman juga mampu untuk memberikan contoh dari adaptasi dan seleksi alam. Apakah lingkungan mempengaruhi gen? Mari kita lihat contohnya pada tabel di bawah ini. Di dalam tabel terdapat dua jenis kelinci, yaitu kelinci A dan juga kelinci B. Kedua kelinci ini kemudian diberikan dua jenis makanan yang berbeda, di mana kelinci A dan kelinci B sama-sama diberikan makanan berpigmen dan juga makanan tidak berpigmen. Setelah itu dilihat warna lemak tubuhnya. Ternyata pada kelinci A, makanan berpigmen menyebabkan warna lemak tubuh menjadi kuning. Sedangkan pada kelinci B, makanan berpigmen tidak mempengaruhi, sehingga warna lemak tubuhnya tetap berwarna putih. Ketika keduanya diberikan makanan tidak berpigmen, maka ditemukan bahwa lemak tubuhnya sama-sama berwarna putih. Hal ini disebabkan karena kelinci A tidak memiliki gen penyandi enzim untuk mengurai pigmen. Sedangkan kelinci B memiliki gen penyandi enzim untuk mengurai pigmen. Sifat terkait warna lemak tubuh ternyata tidak dikendalikan oleh lingkungan. Dalam hal ini adalah makanan yang diberikan. Namun hal ini dikendalikan oleh keberadaan gen penyandi enzim untuk menguraikan pigmen di dalam tubuh. Yang mana gen ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Adaptasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam hal ini, organisme yang adaptif atau bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan terus hidup dan berkembang biak sehingga terus mengalami peningkatan jumlah dalam populasinya. Hal ini berkebalikan apabila organisme bersifat tidak adaptif, maka organisme tersebut akan terseleksi sehingga populasinya menjadi semakin kecil. Contoh dari proses adaptasi dan seleksi alam bisa dilihat dari peristiwa perubahan jumlah populasi pada Bistun betularia, yaitu sejenis ngengat, sebelum dan juga sesudah revolusi industri. Yuk kita bahas lebih detail lagi. Pada gambar ini bisa dilihat ada 3 generasi dari ngengat, di mana pada generasi pertama didominasi dengan ngengat yang berwarna cerah. Namun pada generasi ketiga, ngengat didominasi yang berwarna gelap. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan lingkungan. Seperti yang diketahui, sebelum revolusi industri, maka lingkungan dan juga pohon yang berwarna cerah lebih banyak. Hal ini menyebabkan ngengat yang berwarna cerah akan lebih adaptif. Mengapa demikian? Karena ngengat-ngengat ini bisa terhindar dari adanya predator, sebab mereka bisa berkamuflase terhadap lingkungan yang berwarna cerah. Hal ini berbeda setelah revolusi industri terjadi. Setelah revolusi industri, lingkungan dan pohon akan tertutup jelaga. Akibatnya berwarna menjadi gelap. Ngengat-ngengat yang berwarna cerah ternyata menjadi lebih rentan terhadap adanya predator. Hal inilah yang menyebabkan ngengat berwarna hitam menjadi lebih adaptif dan akhirnya jumlahnya semakin meningkat pada suatu populasi. Di sisi lain, seleksi alam juga bisa disebabkan atau terdapat faktor yang kita sebut sebagai resistensi. Apa itu daya resistensi? Daya resistensi dapat didefinisikan sebagai daya tahan suatu organisme terhadap adanya ancaman terhadap suatu pengaruh zat kimia tertentu. Contohnya adalah seperti pestisida dan juga antibiotik. Peningkatan daya resistensi dapat menyebabkan kenaikan dosis dalam penggunaan zat atau bahan kimia tertentu. Mari kita ambil contohnya terhadap jumlah bakteri. Apabila teman-teman menumbuhkan bakteri pada cawan yang mengandung antibiotik, tentunya bakteri yang sensitif terhadap antibiotik akan mati. Namun, akan juga ada bakteri-bakteri yang tetap hidup. Hal ini disebabkan karena ada bakteri yang bersifat resisten terhadap antibiotik tersebut. Bakteri resisten akan terus tumbuh dan bertambah banyak. Dan kedepannya bahkan akan lebih tahan dengan dosis antibiotik yang sudah diberikan pada kondisi sebelumnya. Jadi, bakteri resisten akan terus tumbuh dan bertambah banyak, bahkan dosis antibiotik yang sama tidak akan memberikan efek apapun.
Hal inilah juga yang sebenarnya menjelaskan mengapa kita harus mengkonsumsi antibiotik secara penuh sesuai dengan petunjuk dari dokter. Selain itu, seleksi juga bisa dibuat secara buatan. Hal ini biasanya dilakukan oleh manusia dengan tujuan tertentu. Manusia melakukan seleksi buatan dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan sifat unggul, misalnya pada hasil pertanian. Contohnya saja adalah hewan atau tanaman dengan sifat unggul akan terus dipelihara dan juga dibudidaya, sehingga jumlahnya akan semakin bertambah. Sedangkan hewan dan tanaman yang bersifat kurang unggul akhirnya akan disingkirkan. Dalam arti kata lain, artinya hewan dan tanaman tersebut tidak akan dipelihara, tidak akan ditumbuhkan kembali, atau tidak akan dibiarkan berkembang biak. Seleksi buatan ini juga menjadi salah satu faktor untuk mempercepat proses evolusi. Teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang adaptasi dan juga seleksi. Ada sedikit pertanyaan untuk teman-teman semua yang bisa didiskusikan. Pertanyaannya adalah, berikan salah satu contoh seleksi buatan pada bidang pertanian. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sebagai referensi, kami menggunakan buku karangan Campbell, Urey, Wasserman, Minosky, dan Rees berjudul Biology: A Global Approach yang diterbitkan di tahun 2018. Selain itu, kami juga menggunakan buku karangan Inang Nintias, Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga di tahun 2018. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.